Oke baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gregorius Brianahak, MPM 33180085. Di sini saya mau menjelaskan tentang ketiga kelas. Yang pertama itu Alismatidae, yang kedua Arecidae, dan yang terakhir itu Comelinidae. Kita masuk. Yang pertama kita lihat dahulu anak kelas Alismatidae. Dia mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Habitusnya berupa herba akuatik atau tumbuhan daerah lembab. Berkas pembulunya kurang berkembang dan tidak mengandung lignin. Pembuluh ditemukan pada akar atau tidak ada. Kita masuk ke slide yang berikut. Anak kelas Alismatidae terdiri dari beberapa ordo atau suku. Yang pertama itu ordo Alismatales. Alismatales mencakup banyak monokotil yang mempunyai tanah berlumpur atau basah. Bahkan ada yang hidup sepenuhnya tergenang dalam air. Ordo Alismatales mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama itu habitusnya herba, tumbuhan air atau tempat lembab, Erynthimatus. Yang kedua, ordo Hydrocharidae memiliki ciri sebagai berikut. Itu herba akuatik atau rawa, bebas terapung atau tertanam pada substrat, daun roset, akar, atau tidak dengan susunan daun bervariasi atau bersaling berhadapan atau berkarang. Yang ketiga itu ordo Najales mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Habitus berupa herba akuatik, perennial atau tempat lembab, akar menempel pada substrat. Yang keempat kita lihat ordo Triudales mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu habitus berupa herba akuatik kecil mikotropik tanpa klorofil, berkas pembuluh dalam lingkaran sederhana. Dan yang kelima, famili Alismataceae mempunyai ciri khas, yaitu herba akuatik atau tempat lembab, bunga biseksual, seringkali tersusun berkarang perhiasan dalam dua lingkaran, sepal 3 hijau dan petal 3 putih. Yang keenam itu famili Butomaceae mempunyai ciri khas, yaitu herba akuatik atau rawa, Laticiferus, mempunyai rhizom, daun roset, akar dan daun linear. Yang terakhir itu famili Limonocaridae mempunyai ciri khas, yaitu herba akuatik yang perennial, terapung atau akar pada substrat dan bagian lain muncul dari permukaan air. Banyak sekali jaringan aerenkim pada batang dan daun. Terdapat laticifer yang dibentuk secara skisogen, tidak bertanin, tidak berkristal. Yang berikut kita masuk pada subkelas Arecidae. Subkelas Arecidae merupakan Liliopsida yang mempunyai habitus yang bervariasi. Ada yang herba, semak, bahkan pohon. Daun dengan dudukan daun tersebar, namun ada juga yang roset akar maupun roset batang. Yang pertama itu ordo Arecales. Bangsa ini mencakup tumbuhan dengan berbagai perawakan atau habitus. Kebanyakan berupa terna yang besar, kadang-kadang pohon-pohon atau liana. Ada pula yang berupa tumbuhan kecil-kecil. Yang kedua, ordo Cilataceae. Terna almatel dengan habitus mirip palma, batang pendek atau tidak ada, kadang-kadang memanjat dan menjadi setengah epifit. Mempunyai getah seperti susu atau cairan. Yang ketiga, famili Lemnaceae. Terna air perennial, kecil, mengapung atau tenggelam, tanpa batas yang nyata antara batang dan daun-daunnya, dengan akar seperti benang-benang atau tanpa akar. Yang semuanya tadi merupakan tanda adanya adaptasi yang sangat jauh terhadap kehidupan yang menggunakan air sebagai habitatnya, serta adanya reduksi alat-alat vegetatif yang tidak ditemukan pada tumbuhan lain. Berikut itu ordo Pandanales. Terna perdu atau pohon dengan daun-daun pipih
bangun garis atau pita. Bunga selalu berkelamin unggal, telanjang atau mempunyai tenda bunga. Biasanya tersusun dalam karangan bunga berupa tongkol, majemuk atau bongkon. Yang terakhir itu subkelas Comnelidae. Subkelas Comnelidae terdiri atas 7 ordo, 16 famili dan kurang lebih 15.000 spesies. Lebih setengah dari spesies tersebut merupakan anggota familia Poaceae. Ketujuh ordo tersebut antara lain yaitu Commelinadales, Eriocales, Restionales, Juncales, Ciperales, Hidatales, dan Tipahales. Dari sekian ordo itu kita bisa lihat di makalah yang sudah pernah kita kerjakan, Ibu. Di sini saya tidak bisa menjelaskan semua ordo karena menyangkut waktu yang tidak memungkinkan atau tidak cukup. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.